kinerja, memutuskan sasaran kerja pegawai, kemudian menjelaskan pelaksanaan kinerja dan kinerja dalam organisasi. Dan yang keempat, peserta mampu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam menjalankan fungsi dan tugas SN di tempat kerja. Selanjutnya, struktur kurikulum. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ada 10. Pertama, pengenalan struktur organisasi dan tata kerja. Yang kedua, pengenalan jabatan. Yang ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi. Yang keempat, penerapan fungsi dan tugas SN di tempat kerja. Yang kelima, dinamika kelompok. Keenam, pengembangan bidang agama. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Kedelapan, pengarahan program. Kesembilan, evaluasi program. Dan 10, pri dan post. Evaluasi penyelenggaraan ada 5. Yang pertama, evaluasi terhadap penyelenggara. Yang kedua, evaluasi terhadap narasumber atau widya suara atau fasilitator. Yang ketiga, evaluasi penyelenggara terhadap peserta. Yang keempat, evaluasi widya suara terhadap peserta. Dan yang kelima, evaluasi pembelajaran. Evaluasi terhadap penyelenggara, pertama kepesertaan, kedua kepanitiaan, yang ketiga kurikulum, yang keempat akomodasi, yang kelima konsumsi, dan yang keenam sarana prasarana. Sedangkan evaluasi terhadap narasumber oleh peserta, pertama penguasaan materi, kedua sistematika penyajian, yang ketiga kemampuan menyajikan, yang keempat pencapaian tujuan materi, yang kelima penggunaan metode dan sarana pembelajaran, yang keenam cara menjawab pertanyaan peserta, yang ketujuh penggunaan bahasa, yang kedelapan sikap dan perilaku, kesembilan memberi motivasi kepada peserta, yang ke-10 ketepatan waktu dan kehadiran, ke-11 kerapian berpakaian, dan ke-12 kerjasama antar widya suara jika dilakukan dalam tim. Kemudian evaluasi terhadap peserta ada 3. Pertama disiplin, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga prakarsa. Evaluasi widya suara terhadap peserta meliputi 6 hal. Pertama keaktifan, kedua kedisiplinan, ketiga kerapian dalam berpakaian, keempat kesopanan, kelima kreativitas, dan yang keenam kerjasama. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi terhadap hasil belajar yang dapat dicapai oleh seorang peserta orientasi selama orientasi berlangsung melalui ujian pretest pada awal pembelajaran dan post-test pada hari terakhir pembelajaran. Peserta tidak berhak mendapat sertifikat apabila jumlah presentasi tidak hadir lebih 10% dari jumlah seluruh kegiatan orientasi P3K. Sedangkan kualifikasi kelulusan pertama sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100. Yang kedua memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90,00. Yang ketiga baik dengan skor 70,01 sampai 80,00. Yang keempat kurang baik dengan skor 60,01 sampai 70,00. Dan yang terakhir tidak memenuhi verifikasi skor 60. Tenaga pengajar pertama pejabat struktural, yang kedua praktisi tenaga ahli, yang ketiga widya suara, yang keempat pejabat fungsional yang pernah menduduki jabatan struktural, dan kelima panitia penyelenggara. Hak peserta sedangkan makan 3 kali dan snack 2 kali dalam sehari selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta berhak mendapatkan uang saku sesuai ketentuan. Yang ketiga, peserta berhak memperoleh pembelajaran seperti ATK, modul, bahan ajar, dan lain-lain. Keempat, peserta berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban peserta, pertama, peserta wajib mengikuti semua program pelatihan. Yang kedua, peserta wajib membantu kelancaran pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, peserta wajib menjaga ketertiban, kenyamanan di dalam maupun di luar kelas selama kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, peserta wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara. Peserta rotasi P3K wajib lulus MOOC dengan melampirkan sertifikat lulusan atau screenshot nilai pada sewajar MOOC kelas.